Bang, ini juga kan ada seorang selebgram yang baru aja dilaporkan oleh FS atas kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Tapi yang dilaporkan ini warga negara asing, Bang. Itu bagaimana hukum di Indonesia ya, Bang? Ya, jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain itu dipidana kan. Termasuk juga orang asing kalau dia melakukan tindak pidana. Jadi begini, ada orang asing, dia di Jakarta, dia ngebunuh warga negara Indonesia, dia dipidana, begitu. Sama juga orang asing juga kemudian dia mencemarkan atau menghina-hina orang Indonesia. Kalau zaman dulu susah karena harus ada kapal di kapal Indonesia, harus ada di wilayah Indonesia. Kalau zaman sekarang nggak, ada kesepakatan internasional yang dimana setiap perkara pidana yang sifatnya cyber itu bisa ditangkap di mana aja. Pelakunya kalau merugikan orang Indonesia atau melakukan negara Indonesia bisa ditangkap di mana saja. Jadi karena dianggap kejahatan cybercrime, di mana pelakunya bisa siapa aja. Karena cyber ini kan tidak mengenal wilayah. Bisa dari Amerika, bisa dari Jerman pelakunya, bisa dari mana-mana. Nah, ini makanya ada keadaan khusus terhadap pelaku pidana cyber. Karena cyber ini misalnya judi online. Orang yang mengatur-ngatur program judi online kan adanya di luar negeri. Tapi kalau mereka ke Indonesia, mereka bisa ditangkap. Begitu, karena melakukan kejahatan merugikan masyarakat Indonesia, merugikan negara Indonesia, bisa ditangkap. Termasuk juga kasus ini. Ini warga negara asing, tapi dia menghina terus orang Indonesia ini kan. Ketika dilaporkan, suatu saat ketika dia kecemplung masuk ke wilayah Indonesia, dia bisa ditangkap. Karena dianggap masa kelakuannya itu pada saat baik dia di luar negeri maupun pada saat di Indonesia. Karena apa yang dia edarkan itu kan berlaku nyala terus dia. Jadi sepanjang dia punya cyber masih nyala terus, misalnya di medsosnya nyala terus dan dia ke Indonesia, dia masuk posisi pidana di Indonesia. Pada perkara ini hukumnya tetap pakai hukum Indonesia? Pakai hukum Indonesia, hukum Undang-Undang ITE Indonesia yang berlaku. Angka deportasi juga nggak sih, Bang? Nah, di deportasi ini tergantung posisi bagaimana pihak penegak hukum kita, apakah mau mendeportasi, apakah kemudian tetap dipidana di Indonesia. Jadi pada umumnya pelaku-pelaku ini tetap dipidana di Indonesia sampai pada titik kedubes dari tempat yang bersangkutan, dari si yang bersangkutan kemudian memohon pengajuan supaya dideportasi atau dipidana. Ada juga langsung deportasi karena melakukan tindak pidana juga di tempat lain, jadi dideportasi aja supaya tetap ditangani di tempat lain, di negara lain kan. Tapi kalau dia di sini bisa juga ditahan di sini. Jadi banyak kasus-kasus terutama narkotika yang pelakunya orang asing tetap dipidana di Indonesia, bahkan dihukum mati di Indonesia ada juga. Gitu. Nanti akan ada peran serta dari Interpol juga ya, Bang? Interpol berperan, Mahkamah Agung berperan, kemudian Kementerian Luar Negeri berperan, banyak perannya. Imigrasi juga berperan. Jadi semuanya punya peranan di negara kita ini, di para instansi ini kan. Kalau persoalannya adalah warga negara asing, termasuk Pak Kedubes, Kementerian Luar Negeri berperan juga. Sudah? Oke, 3, 2, 1. Ada lagi sebenarnya gua. Ya, ada lagi.